Jadi Plato lebih mengatakan bahwa yang sangat penting itu adalah pikiran, bukan realitas. Itulah rasionalismenya Plato. Kemarin kita sudah mengatakan apa itu rasionalisme. Ya, sekarang kita akan membahas rasionalisme Plato. Karena rasionalisme itu banyak sekali tokohnya yang menyumbang pemikiran untuk menemukan kebenaran dan ilmu pengetahuan. Ya, kemarin sudah kita definisikan apa yang dimaksud dengan rasionalisme. Ya. Nanti juga akan kita definisikan apa yang dimaksud empirisme. Rasionalisme dan empirisme itu masuk dalam kategori ilmu-ilmu positif. Ya, ilmu-ilmu positif. Nanti ya, di luar itu ada ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu-ilmu manusia. Ya. Di luar itu ada juga nanti ilmu-ilmu tentang kebudayaan, ada ilmu-ilmu agama dan ada yang. Nah, hari ini kita membicarakan rasionalisme. Sekedar mengingatkan, kemarin kita katakan bahwa rasionalisme itu adalah penggunaan pikiran, reason, ya, akal pikiran, ya, yang diutamakan dibanding dengan pengalaman. Jadi akal pikiranlah, ya kan, gagasanlah, idelah yang menuntun seseorang untuk menemukan ilmu pengetahuan, untuk menemukan kebenaran ilmu pengetahuan, bukan pengalaman. Ya. Jadi, nah, salah satu penggagas utama rasionalisme itu adalah Plato. Kita akan mencatat 3 orang yang penting saja ya di dalam rasionalisme itu. Sebab kalau kita bahas banyak orang, nanti waktu kita habis. Ya, kita hanya akan membahas rasionalisme itu 3 orang yang penting, yang menurut saya penting untuk disertasi kita, yaitu Plato, René Descartes, dan Leibniz. Ya, yang lain-lain nanti dipelajari sambil berjalan. Ya, berjalan. Tapi kita akan menentukan itu. Seperti waktu pemetaan kemarin yang saya sampaikan, pemetaan kemarin. Epistemologi pendekatan rasionalisme ya. Baik, saya akan mulai dulu menceritakan struktur, logika, cara berpikirnya Plato. Karena struktur logika inilah yang sesungguhnya menjadi kesimpulan dari seluruh uraian Plato tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu dirumuskan, bagaimana ilmu pengetahuan itu ditemukan, dan bagaimana kebenaran ilmu pengetahuan itu dilakukan oleh seseorang. Plato bermula dari keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu tidak ditentukan oleh pengalaman manusia. Yang real itu bukan yang faktual. Yang real itu ada di dalam ide, ada di dalam pikiran manusia. Ya,
Jadi sesuatu yang kebenaran itu adanya di sini. Jadi yang real itu, kebenaran yang real itu adanya di sini, bukannya ada di sana. Ya, jadi inilah akal manusialah yang membentuk segala sesuatu yang ada di dunia ini. Waktu pengantar saya tentang deduksi, ya, itu maka yang mementingkan gagasan, mementingkan yang abstrak, mementingkan yang teoritis. Nah ini awalnya. Plato mengatakan begitu. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia itu bermula dari pembentukan akal pikiran kita. Bukan dari pengalaman, bukan sesuatu yang fenomen, ya, bukan sesuatu yang fenomen. Jadi ada di dalam pikiran kita. Yang ideal, yang benar itu adanya di sini. Di otak manusia. Ya. Di otak manusia itu ada konsep-konsep ideal, kata Plato. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa di sana ada kursi, maka konsep ideal tentang kursi itu adanya di pikiran manusia. Ada di kepala manusia. Kursi sendiri sebetulnya ya hanya ciptaan pikiran manusia itu. Ya. Jadi konsep tentang kursi itu adanya di sini. Konsep tentang apa lagi itu? Macam-macam lah. Konsep tentang merah, konsep tentang biru, konsep tentang meja, konsep tentang ini dan segala macam. Pokoknya segala sesuatu itu adanya di sini di kepala kita. Lantas yang di dunia itu apa? Yang di dunia itu sebetulnya ilusionary katanya. Ilusi gitu ya. Dunia ilusi. Ya. Dunia ilusi. Dan dunia ilusi itu sifatnya imperfect, tidak sempurna. Ya. Ilusi itu adalah sesuatu yang tidak sempurna dari pikiran manusia. Dari pikiran manusia. Nah, oleh sebab itu yang sempurna itu di mana? Ya di pikiran manusia. Terus yang ada di dunia sana siapa? Dunia sana itu hanya ilusi aja tentang dunia. Nah, jadi Plato itu memisahkan antara mind dan body. Antara pikiran dan badan gitu. Itu disimbolkan ya. Pikiran itu yang abstrak, yang subjektif, ya kan? Yang teoritis, yang body itu yang efek faktual, yang empiris, yang experience, yang pengalaman. Ya. Tetapi menurut Plato, yang paling menentukan itu adalah yang ada di dalam pikiran. Karena disitulah real words. Ya, disitulah ide tentang dunia yang ideal. Ide tentang dunia yang ideal. Jadi di dalam real world yang ada di pikiran manusia itulah yang membentuk segala sesuatu yang ada di dunia itu. Jadi kalau begitu, maka Plato menyimpulkan bahwa yang ada di dunia ini karena tidak imperfect, maka sesungguhnya yang ada di dunia itu adalah semacam apa ya? Semacam kopi gitu. Apa tuh kopi itu ya? Kopi itu tiruan ya atau apa? Kopi itu apa sih? Kopi kita kopi print gitu ya apa?
Kopi Indong satu lembar itu apa? Duplikat, Pak. Duplikat kali ya. Di Indonesia, di bahasa Indonesia itu apa? Saya nggak, ya oke lah. Yang penting dipahami ya. Jadi ada yang di dunia nyata kita itu adalah sebagai sebuah kopi gitu dari konsep ideal, ya. Karena sifatnya sebuah kopi itu adalah imperfect, tidak sempurna, ya. Sebuah kopi itu, fotokopi itu adalah bentuk tidak sempurna dari yang ideal, dari yang sempurna. Itu kira-kira sederhananya itu, Plato itu seperti itu, mikirnya itu. Nah, oleh karena itu, karena keadaan yang semacam itu, yang sempurna itu adalah dalam pikiran, yang di dunia itu adalah sebuah kopi yang tidak sempurna dari pikiran kita, begitu, maka Plato mengkonklusi pikirannya itu, gagasannya itu, dengan merumuskan begini, segala sesuatu yang ada di dunia itu, yang faktual, pengalaman, yang segala macam itu, hanyalah sebuah bayangan, shadow, adalah sebuah bayangan dari bentuk-bentuk ideal, sebuah bayangan dari bentuk-bentuk ideal yang ada di dunia ide. Ya. Jadi yang ada di dunia itu adalah bayangan, shadow, kalimatnya Plato itu, sebuah bayangan dari bentuk-bentuk ideal yang ada di dalam pikiran manusia, ya. Dan pikiran manusia itu dianggap bentuk-bentuk yang paling ideal, dunia yang ideal, kebenaran yang benar-benar itu ada di situ, di pikiran manusia, ya. Yang ada di dunia ini adalah bayangan dari bentuk ideal yang ada di pikiran manusia itu. Itu kira-kira ya skema dari gagasan Plato, dari rasionalisme Plato. Ya. Jadi secara sederhana mengatakan ada dunia ideal di dalam pikiran kita. Ya. Inilah real world sesungguhnya. Ya, kebenaran yang sesungguhnya itu ada di sini, bukan ada di pengalaman. Nah, sekarang pengalaman itu bersifat imperfect, bayangan imperfect, yang tidak sempurna, bayangan tidak sempurna, sebagai kopi daripada pikiran yang ide yang ada di dalam pikiran, Ya, oleh karena itu. Ya, segala sesuatu yang di dunia itu adalah bayangan dari bentuk-bentuk ideal yang ada di dalam pikiran manusia. Itu dipegang, ya. Kalau kita bercerita tentang Plato, sebetulnya kunci utamanya di situ, di dalam pengetahuan. Karena dia berangkat bahwa tidak ada pengetahuan yang tidak berasal dari pikiran manusia. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang mengatakan ini hanya pengetahuan yang dikumpulkan dari pengalaman-pengalaman saja, maka kata Plato itu nggak benar. Karena manusia itu justru ide-ide utamanya ada di dalam pikiran manusia. Yang penting itu adalah pikiran manusia, karena disitulah ide-ide pembentukan terhadap segala sesuatu yang ada di lapangan. Jadi pertanyaannya, tugas seorang ilmuwan atau kita sebagai ilmuwan yang akan menyusun disertasi dengan teman-teman, apa tugasnya?
Tugasnya mencari yang ideal-ideal itu. Mencari yang ideal-ideal itu. Ya. Bagaimana mencocokkan yang ideal itu, membuktikan yang ideal itu, apakah yang ideal itu terjadi tidak di pengalaman, di lapangan. Ya. Nah, namun Plato terus di dalam kesimpulan, yang mana yang ideal itu? Kebaikan, kebajikan. Kebajikan dan kebaikan itulah yang disebut knowledge. Ya. Jadi knowledge itu dalam pengalamannya apa? Kebaikan, kebajikan, kebijaksanaan. Nah, di dalam pandangannya Plato, dia menjelaskan begini, ketika seseorang melihat sesuatu, apapun itu, apakah itu benda, seperti apa, seperti di sekitar Anda itu apa, laptop, atau pensil, atau apa, gelas, atau makanan, apapun objek. Ya. Ketika seseorang melihat sesuatu, dia tahu bahwa itu sesuatu. Jadi ketika Ibu Nurjanah melihat saya, maka Ibu Nurjanah tahu bahwa itu saya, gitu. Ya. Ketika Ibu Dwi melihat bola, Ibu Dwi tahu bahwa itu bola. Nah, terus pertanyaannya, kenapa Ibu Dwi tahu bahwa Bu Nurjanah tahu itu bola, itu benda, itu kenapa? Karena secara otomatis, ya, Dwi tahu bahwa kalau bentuknya seperti itu, maka itu semuanya bola. Ya, kemarin kita misalkan seperti contoh spidol itu, ya, spidol itu. Walaupun bola itu kalau kita lihat gitu, ya, kalau bola itu kita lihat tidak seluruhnya yang disebut bulat, karena yang kelihatan itu hanya sebahagian. Ya, jadi mengapa kita mengatakan bola? Karena pikiran kita yang mengatakan itu bola. Karena ada konsep ideal yang ada di dalam pikiran kita yang mengatakan bahwa itu bola. Coba kalau tidak ada pikiran, tidak ada konsep ideal yang mengatakan itu bola, maka kita tidak akan mengatakan itu bola. Begitu juga kalau kita melihat pensil, atau begitu juga kalau kita melihat kasur gitu, atau kita melihat buku, atau kita melihat macam-macam benda-benda itu. Jadi kata Plato, apa yang kita lihat sebagai sesuatu, maka kita tahu bahwa sesuatu itu adalah sesuatu. Bingung nggak? Ya. Kalau kita melihat segala sesuatu, maka sesungguhnya kita tahu bahwa itu sesuatu, dan sesuatu itu adalah sesuatu. Coba dibayangin gitu pelan-pelan. Ya kan? Dari mana kita tahu bahwa sesuatu itu sesuatu? Karena sesuatu itu ada di dalam pikiran kita. Kenapa ada di dalam pikiran kita? Karena pembentuk daripada sesuatu itu, konsep idealnya ada di dalam pikiran kita. Oleh karena itu, sesuatu itu tidak bersifat aktif. Yang aktif adalah ide tentang sesuatu yang ada di pikiran kita. Jelas ya Pak Dedi?
sambil dibayangkan, saya berupaya terhadap itu. Nah itu, ya, sesuatu. Ini nanti di dalam riset itu penting ini, supaya Anda membersihkan cara melihat sesuatunya, baik di induktif maupun di deduktif. Kalau di deduktif, kita harus membersihkan subjektivitas pikiran kita tentang sesuatu, ya kan? Supaya sesuatu itu adalah sesuatu. Jangan sampai sesuatu itu adalah sesuatu ditambah sesuatu. Nah, kalau sesuatu ditambah sesuatu, dia bukan sesuatu. Jelas itu? Ya. Sesuatu mestilah sesuatu. Tetapi sesuatu yang ditambah atau yang dikurangi, dia bukan sesuatu. Nah, jadi sesuatu itu berdiri sendiri dia. Nah, itulah sebabnya terus pikiran kita yang menentukan, yang membentuk sesuatu itu. Ya, membentuk sesuatu itu. Jadi walaupun ya antar sesuatu yang satu, sesuatu yang lain kan berbeda. Sesuatu benda A, misalnya meja, berbeda dengan sesuatu benda B, misalnya kursi. Kenapa? Karena meja dan kursi yang beda. Mengapa? Karena ide tentang kursi dan meja itu berbeda. Ide meja ya meja, ide kursi ya kursi. Ide telur ya telur. Ide pensil ya pensil. Ya, ide ayam ya ayam. Ide ayam tidak sama dengan bebek. Begitu. Mengapa? Karena sesuatu itu ya sesuatu, karena konsep ideal sesuatu itu ada di dalam pikiran manusia. Jadi subjektif pikiran manusia menentukan apa yang ada di dalam pengalaman kita. Jadi secara tegas Plato membedakan itu. Dunia ideal dan dunia objek. Ya, di sana, di atas, di subjektif, di pikiran kita, itu ada dunia ideal. Atau dunia yang membentuk. Ya, membentuk apa? Membentuk meja, membentuk kursi, ya, membentuk pensil, membentuk spidol, membentuk handphone, membentuk itu. Idenya di sini. Itulah yang disebut dunia ideal oleh Plato. Tetapi di sana ada dunia objek. Ya, ada dunia objek. Di dalam pengantar deduksi induksi kemarin saya katakan, coba bayangkan kayu gelondongan gitu. Coba bayangkan kayu gelondongan. Ya kan? Kayu gelondongan itu kan objek. Tetapi kayu gelondongan bisa menjadi kursi karena ada persentuhan dunia ideal kepada kayu gelondongan itu. Ada persentuhan form dunia ideal yang punya membentuk, mengkonstruksi. Di sini bentuk, ada bentuknya. Mau dibentuk apa nih? Mau dibentuk apa nih si kayu gelondongan? Di sini adanya nih. Oh, saya mau bentuk dia jendela, maka jadilah dia jendela. Oh, saya mau bentuk dia nanti lemari, maka jadilah dia lemari. Nah, itu. Kata Plato, itulah dunia ideal. Nah, kalau di kepalanya itu, di pikirannya itu, di dunia ideanya itu mengatakan perahu, maka si kayu gelondongan itu bisa dibuat menjadi perahu.
Objeknya pasif. Objeknya hanya bersifat potensial. Dia berpotensi, objek itu, dia berpotensi untuk menjadi A, untuk menjadi B, untuk menjadi C, dan untuk Y. Tapi potensi itu baru berlaku, baru bermanfaat, baru fungsional jika dunia ideal, ya, jika ide yang ada di dalam pikiran manusia itu menyentuhnya, bertemu dengan dunia objek itu. Nah, terus di mana ilmunya? Ilmunya ketika, ya kan, si dunia objek itu dicapai oleh pikiran manusia. Si gelondongan itu bertemu, di-connect dengan pikirannya, dengan reasoningnya. Jadi bukan karena pengamatan kita, tapi karena ada pikiran kita yang bertemu dengan objek, maka itulah yang disebut true knowledge. Pengetahuan yang benar. Lihat, bukan karena hasil indera kita, bukan karena hasil pengamatan kita, bukan karena hasil pengalaman kita ya, tetapi karena pikiran kita. Ya. Karena reasoning kita. Jelas ya? Jelas. Baru itu dikatakan jadi dunia ideal yang pembentuk itu, yang mempunyai pembentuk itu, konsep-konsep itu bertemu dengan realitasnya, dengan dunia realitasnya, dunia objeknya, tapi bukan karena si manusia itu melihat dengan panca inderanya, tetap bukan, karena dengan reasoningnya dia bisa menemukan, mendapatkan true knowledge. Yang mengatakan itu jendela bukan mata kita, bukan penciuman kita, bukan pendengaran kita, bukan panca indera kita. Yang mengatakan itu jendela itu kan pikiran kita. Nah, dan pikiran kita itu ada di kepala kita, ada di ideal, di dunia ideal. Karena di dunia ideal itulah yang membentuk jendela itu. Jadi konsep tentang jendela itu sudah ada di dalam pikiran kita, bukan ada di mata kita gitu. Bukan ada di indera kita, bukan ada di perasaan kita gitu ya. Nah, itu ya yang harus diinikan. Nah, pertemuan antara apa yang ada di dalam pikiran kita dengan objek itulah yang menghasilkan true knowledge. Kalau kita lagi sedang begitu lahir, manusia berlahir gitu ya, dari awal. Terus bagaimana dia bisa tahu dengan ini apa sendok, ini garpu, ini kan gitu. Nah, coba Anda bayangkan gitu. Ya kan? Di dunia pengetahuan anak yang tadinya brojol ke dunia gitu, apa memang dia sudah punya semua ideal-ideal itu, pembentuk-pembentuk itu? Itu salah satu kritik terhadap Plato. Terus dari mana dia tahu? Bukankah itu berdasarkan hasil pengalaman sehingga di pikirannya membentuk benda-benda itu, membentuk konsep-konsep itu? Tapi kata Plato tidak, karena dunia ideal sudah ada konsep itu. Ya kan? Nah itu. Ya coba kita perhatikan dulu waktu kita dari mulai kecil, dari mulai lahir, merangkak, berdiri, begitu kan. Nah, konsep tentang berdiri, oh begitu toh berdiri itu ya. Oh konsep itu meraih, oh itu makan itu memasukkan sesuatu itu. Nah itu kan. Tetapi menurut Plato itu tuh sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Bukan karena ada pengalaman dia untuk menyuapi, itu kita katakan menyuapi. Nah, jadi nyuap itu, gitu, menyuapi, memasukkan nasi ke mulut itu, memang sudah ada konsepnya sejak itu.
di dalam pikiran manusia. Nah, baru itu bertindak menjadi kebenaran ketika apa yang ada di dalam pikiran itu bertemu dengan objeknya. Oh, itu nyuapi. Itu nanti di dalam empirisme salah satu kritiknya itu terhadap teori dualisme Plato. Ya. Karena dia memisahkan antara dunia ideal dan dunia material, dunia objek, maka teorinya itu disebut dualisme. Nah, dualisme Plato. Oke? Udah clear ya? Pak Sitio clear nggak? Clear, Prof. Alhamdulillah. Oke, clear ya. Jadi kalau nggak clear nanti tolong di ini ya. Ini kunci. Jadi bukan persepsi kita. Seringkali pengalaman dari mahasiswa saya, kalau lagi membuat itu dia tidak bisa memisahkan mana yang persepsional dan mana yang reasoning. Mana yang reasoning. Ya. Orang melakukan risetnya bersifat deduktif, tetapi sebetulnya dia mencampur baurkan dengan yang bersifat induktif. Walaupun belakangan kan boleh juga gitu. Seperti itu. Tapi kalau mau betul-betul model deduktif, maka teoritis ya kan dipertemukan melalui reasoning dengan yang material, yang objek. Nah, jadi true knowledge menurut Plato dicapai oleh reasoning atau by reasoning dibandingkan melalui our sense. Itu kira-kira. Baik. Lantas, bagaimana itu yang disebut objek yang aktual? Objek itu. Kata Plato, objek itu adalah imajinasi, hasil imajinasi kita. Karena imajinasi itulah yang menentukan segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita persepsikan, yang kita tangkap di dalam dunia objek, ya, segala sesuatu yang kita lihat, kita tangkap, kita rasakan, kita dengar, segala macam, di dunia fakta, di dunia objek, seperti image. Apa itu image? Citra ya. Image itu citra ya. Seperti citra. Dari realitas. Ini sebetulnya saya ingin bercerita dulu tentang ada ilustrasi yang menarik di dalam teorinya Plato itu orang sering menyebutnya the cave hole, goa, the Plato cave, goa Plato. Goa Plato itu begini. Coba kita bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita masuk goa atau goa sih? Goa ya. Kalau goa itu saya. Goa ya. Kalau kita masuk goa gitu,
gelap gulita gitu. Terus tiba-tiba kita melihat di dinding goa itu ada sinar, ya kan? Ada sinar gitu, kecil yang terang. Terus dalam kegelapan itu kita tahu, wah itu ada terang, berarti itu ada jalan keluar gitu kira-kira. Ya kan? Terang di situ seolah-olah menjadi image, citra, bayangan dari realitas bahwa itu ada pintu keluar gitu. Ya. Jadi kalau Anda mau di goa yang gelap gulita, ingin cari pintu keluar, maka Anda mencari sinar. Karena dengan sinar itu Anda akan paham bahwa ada pintu masuk di situ. Karena di situ sinar bisa tembus, bisa bantu. Padahal menurut Plato gitu, itu tuh bukan realitas pintu masuk sebetulnya. Itu adalah shadow of reality. Itu adalah bayangan terhadap realitas. Gitu ya. Jadi sesuatu yang kita persepsikan, kita lihat, itu sesungguhnya hanya image saja. Seperti kita melihat sebuah ya sinar di dinding di dalam goa. Jadi bayangan itu. Ya. Karena mengapa itu dikatakan bayangan dari realitas? Karena sesungguhnya apa yang kita lihat di dalam dinding itu, di dalam sinar itu bukan objek yang sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat kasur, kata Plato, sebetulnya itu bukan kasur sesungguhnya. Itu adalah image kita tentang kasur. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mempercayai kepada persepsi kita. Karena persepsi kita itu hanya membangun image terhadap realitas tentang kasur. Jadi, apa yang tampak realitas itu? Itu adalah konsep bayangan dari realitas. Nah, itu sebabnya ya apa yang kita lihat di dalam objek itu hanya merupakan bayangan realitas saja, bukan realitas sesungguhnya. Bayangan realitas itu sifatnya sempurna atau enggak? Tentu karena dia bayangan, maka dia tidak sempurna. Karena dia bersifat bayangan, maka dia tidak sempurna. Oleh sebab itu, pengalaman persepsi kita tentang sesuatu benda yang realitas itu selalu bersifat tidak sempurna dan bersifat bayangan dari realitas. Salah satu kritik dari empirisme terhadap mata. Terus kamu membayangkan itu karena lepas dari realitasnya atau enggak? Kalau menurut Plato kan, bayanganmu itu ada di pikiranmu. Lepas dari objeknya. Tapi kalau menurut empirisme nggak bisa. Bagaimana Anda bisa membayangkan Garuda karena Anda tidak melihat Garudanya? Anda setidak-tidaknya pernah melihat Garuda sehingga Anda bisa membayangkan Garuda. Minimum ada pikiran kita yang pernah bersentuhan dengan realitas Garuda.
baru kita bisa membayangkan itu Garuda. Tapi kalau realitasnya Emirates, maka Anda tidak akan mengatakan itu Garuda karena Anda pernah bersentuhan dengan Emirates. Tapi kata Plato, tidak, karena pesawat itu seluruhnya sama. Begitu Anda mengatakan bahwa pesawat itu begitu, maka Anda kalau melihat seperti itu, ya pesawat. Dan adanya adalah, pembentuknya adalah dalam pikiran Anda. Ya, gitu. Jadi realitasnya, ya, the pseudo realities itu adalah kopi. Ya. Sebab bersifat tidak sempurna dia, tidak komplit. Oleh sebab itu, the pseudo reality, bayangan terhadap realitas itu bukan ilmu yang real. Bukan ilmu yang real. Ya, bukan ilmu yang benar-benar gitu. Itu hanyalah sekedar opinion. Nah, pendapat kita tentang Garuda, pendapat kita tentang ini, kata si Plato, itu hanya opinion aja. So yang ilmu yang sesungguhnya itu adanya di sini. Adanya di pikiran kita, ilmu yang sesungguhnya, the true knowledge itu ada di pikiran kita. Jadi bukan real knowledge. Jadi apa yang kita persepsikan tentang ilmu itu hanya adalah shadow terhadap realitas, dari realitas. Apakah itu real? Tidak. Bukan real. Itu opini Anda. Di dalam beberapa literatur itu disebut sebagai genuine knowledge. Kalau tidak salah saya. Di dalam literatur itu disebut genuine knowledge. Tapi bukan true knowledge. Bukan the real knowledge. Ya. So, the real knowledge adanya di mana? Adanya di sini. Di pikiran. Jadi yang ada sekarang itu ada shadow reality. Oke ya? Bisa dibayangkan ya? Bisa dibayangkan. Jadi Anda harus mulai hati-hati ini. Mulai hati-hati. So kalau tidak hati-hati, itu akan bercampur-campur itu. Ini kalau saya risetnya tentang Maslow, teori Maslow gitu ya. Ini teori ini true knowledge atau penjelasan tentang shadow of reality. Ya, coba lihat. Kemarin kita mengatakan bahwa dia hanya penjelasan terhadap realitas, tapi realitasnya yang berbeda dengan realitas yang lain. Karena masyarakatnya berkembang. Ya. Jadi, menurut Plato, pengetahuan yang ada di dunia itu terbatas, Bapak dan Ibu sekalian. Pengetahuan yang ada di dunia ini, ya, di dunia ini dibatasilah terbatas. Jadi kebenarannya adalah kebenaran yang terbatas. Sebab kebenaran tentang kasur berbeda dengan kebenaran tentang meja. Berbeda pula kebenaran tentang jendela.
berbeda pula dengan kebenaran tentang buku misalnya. Karena mereka adalah shadow of reality. Buku punya kebenarannya sendiri, jendela punya kebenarannya sendiri, sesuai dengan realitasnya. Nah, jadi segala sesuatu yang dipersepsikan oleh kita tentang dunia materi itu adalah hanya image saja. Ya, hanya bayangan saja. Dan bayangan itu bukanlah real, bukanlah realita yang sesungguhnya. Dia hanya sekedar bayangan terhadap realita. Kalau begitu, the real knowledge-nya di mana? The real knowledge-nya ada di dalam pikiran kita, yang kemudian lewat reasoning, lewat proses penalaran, ya, bertemu dengan realitas sesungguhnya. Jadi Plato lebih mengatakan bahwa yang sangat penting itu adalah pikiran, bukan realitas. Itulah rasionalismenya Plato. Ya. Ide yang ada di dalam pikiran kita bertemu dengan yang parsial-parsial. Lihat nih, deduktif nih. Cikal bakal deduktifnya. Ya, ide, the real knowledge yang ada di dalam pikiran itu, ya kan? Di dunia idea itu bertemu dengan apa ya? Yang parsial-parsial, sense gitu, sense kebenaran data-data itu, dan itulah cara kerjanya. Cara kerjanya. Nah, teori Plato disebut dualisme. Dualitas. Teori tentang dualitas. Ada dunia ide, ada dunia material. Nah, dia lebih mementingkan dunia ide daripada dunia materialnya. Karena di dunia ide lah yang sebetulnya menghasilkan, memproduksi ilmu pengetahuan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menerapkan itu di dalam riset kita? Ketika kita melakukan penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Karena ini adalah cikal bakal deduksi, ya, menjadi salah satu pondasi dari deduksi, maka cara kerjanya cara kerja deduksi. Cara kerja deduksi. Berawal dari dunia ide, maka dia harus bergumul dulu dengan dunia-dunia ide, merekonstruksi dunia-dunia ide. Misalnya kita akan bicara tentang budaya, maka kita mengumpulkan seluruh ide tentang budaya, seluruh teori tentang budaya, ya. Dari budaya itu sebetulnya kita ingin mengetahui tari misalnya, maka kita ya mengumpulkan ide tentang budaya tari, bukan budaya makan,
ya, bukan budaya makan, bukan budaya traveling misalnya. Tapi yang riset kita tentang budaya tari, maka kita harus mengumpulkan secara ide, ya, semuanya teori tentang ide tentang tari dikumpulkan, dirakit, ya, dikonstruksikan. Setelah terjadi, ya kan, bentuknya, maka bentuknya itu dideduksikan, diturunkan ke dalam bentuk rumusan-rumusan, ya, rumusan-rumusan tentang tari, sehingga mengenyampingkan rumusan-rumusan tentang budaya makan, budaya kuliner, atau budaya yang lain. Dari situ terus diturunkan lagi, ya, kepada asumsi-asumsi, hipotesis-hipotesis, ya. Dari situ terus diturunkan lagi, dijelaskan lagi apa masing-masing konsep-konsepnya, ya kan? Dari konsep-konsep itu diturunkan lagi terus ke dalam variabel-variabelnya. So, tarinya banyak nih. Apa semua tari atau tari jaipong aja? Dari situ terus diturunkan lagi kepada indikator-indikatornya. Dan setelah itu terus dirumuskan. Baru dilakukan uji kepada fakta-faktanya. Nah, proses semacam itu adalah tadi yang disebut sebagai reasoning. Ya, reasoning. Mengkoherensikan antara dunia ide kepada fakta. Mempertautkan antara dunia ide kepada fakta-fakta. Di dalam praktek tentu ini dijembatani oleh apa yang disebut orang sebagai penggunaan instrumen kuantitatif, ya, instrumen kuantitatif. Dan orang terus pakailah statistik. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu melakukan riset kuantitatif dengan menguasai statistik. Nggak usah, statistik itu instrumen aja. Nggak usah pakai belajar rumus-rumusnya. Kalau mau matematikawan, boleh Anda itu. Tapi kalau Anda untuk riset, nggak usah. Pergi aja ke pusat komputer, minta begini, ini data ini. Tapi kewajiban kita adalah memahami, paham itu tuh untuk apa, data itu untuk apa, untuk apa, untuk apa. Ya, prosesnya. Jadi tidak perlu kita ahli matematik atau ahli statistik hanya karena kita akan melakukan riset dengan pendekatan kuantitatif. Nah, jadi salah satu pikirannya Plato itu seperti itu. Ya, itulah kira-kira ya yang menjadi basis. Nanti banyak sekali bagian Plato itu tidak hanya menulis epistemologi tetapi juga menulis yang lain-lain, ya. Ya, menulis yang lain-lain. Tapi saya kira yang penting bagi kita pemahaman bagi kita inilah aspek-aspek yang perlu Anda pahami sehingga ketika Anda mulai melakukan riset tentang itu ada beberapa hal yang harus hati-hati, ya. Ya.
Misalnya tadi shadow reality. Shadow reality itu nanti di empirisme akan ketemu lagi. Ya. Shadow reality. Kemarin saya contohkan, coba bayangkan pipi gitu. Ya kan? Realitasnya pipi. Nah, itulah realitas. Coba kalau saya buka, ini maaf ya, ini contoh ya, Vi. Ya, jangan marah ya. Nah, yang lain-lain juga. Kalau saya buka kerudungnya, saya buka bajunya, saya buka celananya, saya buka segala macam, terus pipi terbuka semuanya. Pertanyaannya, masihkah pipi? Orang kan masih. Oh, kalau begitu tadi yang saya buka-buka itu bukan pipi ya. Nah, kalau saya ganti terus bajunya dengan warna lain, misalnya warna biru, semuanya, dan masihkah dia pipi? Pipi juga. Terus mana sih yang sebut pipi? Hati, ini shadow reality. Ya, shadow reality. Nah, kalau kita tidak hati-hati, ya kan? Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita bisa menelitinya misalnya kualitatif, maka kita akan terjebak di dalam bayangan-bayangan tentang realitas pipi. Dan itu kritik Plato terhadap empirisme. Ya. Karena yang dilihat itu bukan realitas sesungguhnya. Yang realitas sesungguhnya ada di kepala kita kan. Yang ada di realitas itu adalah bayangan. Ya, tempelan. Dalam bahasa modern itu apa namanya? Aksesoris. Dan kita seringkali justru terjebak penilaian kita kepada aksesoris-aksesoris. Padahal aksesoris itu bukan true knowledge. Ya. Nah, itu bukan kebenaran. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari justru yang aksesoris itu yang menjadi diskursus publik dominan. Ya. Orang seringkali tidak terlalu berminat untuk membicarakan yang substantif. Makanya di televisi banyak gosip. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin melihat satu peradaban, lihat aja diskursus televisinya. Kalau diskursus televisinya itu lebih banyak bersifat aksesoris, maka sebetulnya kita tidak pernah membicarakan yang true knowledge. Karena kita membicarakannya bungkus, bukan isi. Ya, diskusi kita tentang bungkus. Ya. Nah, sekarang yang lagi populer diskusi tentang Omnibus Law. Nah, itu semua diskusinya tentang bungkus. Ya. Nah, 1-2 yang substansi. Tapi diskursus kita gitu. Nah, semakin tinggi peradaban manusia, ya, semakin tinggi diskursusnya yang substansi. Tapi juga harus hati-hati, karena diskursus substansi itu belum tentu juga terjadi di dunia akademik. Ya, terutama di negara-negara yang kurang berkembang, biasanya diskursus akademik itu banyak juga yang kuasi substansi, ya. Pura-puranya bicara substansi padahal bicaranya aksesoris. Nah, itu. Jadi walaupun dia misalnya sudah doktor, nanti Anda sudah doktor, Anda sudah profesor, atau Anda sudah gitu, tapi kalau Anda masih gosip,
ya kan? Anda masih waswi supi sudurinas, itu sebetulnya Anda tidak Anda bicaranya pseudo reality gitu. Nah, dan pseudo reality itu bukan true knowledge. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa bayangkan itu seperti itu. Nah, ketika kita meriset nanti, riset apapun, itu tidak bisa lepas dari itu. Karena dunia peradabannya makin lama makin berkembang. Nah, kalau siapa nih yang sudah pernah belajar di universitas luar, terutama universitas yang baik, maka percakapan orang itu ya tidak terlalu banyak percakapan tentang yang aksesoris. Semakin sedikit percakapan yang non-aksesoris, semakin tinggi peradaban sebuah masyarakat. Jadi kalau kita ingin menilai suatu peradaban manusia, komunitas atau kecil lah gitu dimanapun gitu, di keluarga kah, di komunitas RT RW kah, atau di komunitas asosiasi kah, cek aja percakapannya. Kalau percakapannya dominannya gosip, ya kan, dominan itu, maka sebetulnya walaupun dia doktor, walaupun dia intelektual, walaupun gelarnya banyak, maka sebetulnya secara peradaban dia masih jauh dari peradaban yang ya. Jadi Anda sekarang sudah mulai hati-hati itu. Kok dokter nggosipin itu tanpa fakta atau data, ya nggak usah gosip lah. Ngomongin sesuatu yang tidak perlu. Bukan berarti tidak boleh, boleh aja sekali-sekali lah. Kalau terus-terusan sama juga bohong. Nah, itulah ciri intelektual ya. Ciri mestinya kalau dokter begitu, tidak asal ngomong, ya, tidak asal menyatakan pendapat, tetapi betul-betul dipikirkan dan ada basis-basis penjelasannya, ada datanya. Nah, itu yang dikritik karena realitas itu kata si Plato ya seringkali hanya image terhadap realitas. Image, citra terhadap, tapi bukan realitas yang sesungguhnya. Realitas yang sesungguhnya ada di dalam pikiran kita, karena itulah dunia ideal.